jejak anak negeri dimanapun berada, apa kareba? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini jejak anak negeri mampir ke daerah Sulawesi Selatan bersama aku Dandi. Kali ini aku akan mengajak seluruh anak negeri mengenal lebih dekat daerah pesisir Pulau Sulawesi. Aku akan mencari ikan karang di tengah laut bersama nelayan. Dan akan dibuat kuliner khas daerah pesisir Sulawesi. Selain itu aku juga akan membantu para petani untuk memanen. Dan membawa gabah menggunakan kuda. Baru lihat kan gabah dibawa kuda? Bukan motor atau mobil seperti di Jawa. Hahaha. Bukan hanya panen, aku juga akan mengolah hasil panen menjadi masakan yang sangat menggiurkan dan tidak akan ditolak jika disajikan. Masih ada lagi seputar ikan, tapi kali ini aku akan mencari ikan air tawar menggunakan alat tradisional yang unik. Setelah ditangkap, ikan akan dijadikan kuliner menggunakan daun yang mempunyai rasa yang cukup unik dan yang pastinya menggugah selera. Penasaran kan bagaimana keseruannya? Makanya tetap di jejak anak negeri karena alam memberi banyak manfaat. Aku lagi ada di Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Di salah satu desa yang cukup sakral bagi masyarakat Kajang ini. Aku lagi main air, alias renang-renang sambil bersenang-senang. Desa Pantama ini memiliki pantai yang cukup tenang dibanding daerah lain di Bulukumba. Makanya enak banget buat berenang begini. Dan di mana sih? Katanya mau cari ikan, malah main air terus. Dandi, ayo cepetan naik. Kita mau cari tipoi nih. Masih mau main. Stop main air sudah. Nanti keburu naik airnya ini. Tunggu sudah. Aduh, lagi asik-asiknya malah disuruh naik. Iya deh. Aku lagi ada di dekat perairan Bulukumba. Aku dan bapak-bapak dari komunitas Barong Pinisi yang biasa mencari ikan baronang sebagai buruan utamanya. Dari tempat di mana perahu ini terparkir, kita harus menuju sekitar keramba rumput laut. Kurang lebih sekitar 10 menit perjalanan naik perahu. Jadi hari ini kita akan menangkap ikan baronang. Ikan baronang itu biasanya berada di sekitar bebatuan karang nih. Dan untuk menangkap ikan baronang kita harus menggunakan lumut supaya ikannya tertangkap banyak. Ikan baronang biasa ditemukan di perairan dangkal, di wilayah Indo-Pasifik hingga bagian timur Laut Tengah. Salah satu ciri kail yang digunakan oleh komunitas Barong Pinisi ini adalah bentuknya yang menyerupai jangkar. Rumput lautnya diletakkan di bagian tengah. Nah, kail berbentuk jangkar seperti ini cocok banget buat menjerat ikan jenis baronang. Saya juga dapat itu. Ambil lo. Dapat ikan lo. Ikan ini dalam bahasa Inggris disebut rabbit fish karena perilaku makannya yang menyerupai kelinci. Ikan baronang termasuk ikan herbivora yang memakan tumbuh-tumbuhan seperti rumput laut. Makanya mudah ditemukan di sekitar pinggir pantai berbatu hingga dekat keramba rumput laut seperti ini. Dandi lama banget. Gimana? Dapat banyak nggak ikannya? Langsung kita masak yuk. Mumpung lagi di pantai begini. Nih, dapat banyak ikan baronang berbagai spesies. Ikan ini jadi favorit banyak orang loh. Dan paling sering diolah jadi masakan yang satu ini. Kalau ngomongin ikan laut tidak afdol rasanya kalau tidak dibakar. Apalagi kuliner yang akan kita buat ini namanya babasa.
salah satu kuliner bakar khas dari Bulukumba ya. Bulukumba yang memiliki ciri-ciri pasti ada serainya dan juga ada bumbu ketumbar. Ih, gimana rasanya tuh? Enak. Semuka ini. Olahan ikan bakar jelas jadi favorit banyak orang. Tapi kalau masyarakat Bulukumba dan sekitarnya, sukanya ya ikan bakar babasa seperti ini. Salah satu bumbu yang harus digunakan adalah ketumbar dan pala yang dihaluskan. Jangan lupa, selain pala dan ketumbar, masih ada bumbu lainnya yang perlu ditumbuk juga, seperti bawang merah dan bawang putih. Aku kupasin dulu ya. Setelah itu, minta tolong tumbuk sekalian ya Kak Dandi. Ada juga serai, tapi tidak perlu dihaluskan. Cukup digeprek seperti ini bagian bawahnya. Setelah semua bumbu halusnya siap, sekarang campurkan dengan bahan lainnya. Jadi bumbu halus tadi kita campurkan dengan bumbu kunyit dan minyak, fungsinya untuk mengolesi ikan-ikan tersebut agar rasanya lebih enak dan gak amis ya. Iya benar. Oh iya, ada bahan tambahan lainnya yang dipersiapkan oleh Kak Nisa. Kak Nisa lagi membuat sambal pendamping yang terdiri dari terasi mentah, irisan tomat segar, dan daun kemangi. Beuh, ini nih yang bikin ikan bakar babasa makin enak. Nah, semua bahan sudah siap. Yuk langsung kita bakar ikannya. Bakar semua ikan baronang ini dengan diolesi bumbu halus tadi. Nah, biar makin gurih dan wangi, olesannya menggunakan serai yang digeprek seperti ini. Jadi, campuran aroma ketumbar, bawang putih, kunyit, dan serai semuanya menyatu jadi satu. Jadi enaknya kalau bakar ikan di pinggir pantai seperti ini, kita tidak perlu capek-capek lagi untuk kipas-kipas. Karena selalu ada angin alami. Memang ya, alam itu selalu memberikan banyak manfaat. Yang paling penting adalah menjaga biar apinya tidak terlalu tinggi. Jadi ikannya matang karena bara, bukan karena apinya. Soalnya angin pantai sangat kencang nih. Jangan lupa sambil terus dibalik-balik ikannya biar matangnya merata. Sambil dioles-oles dengan bumbu halus tentunya. Ikan baronang memiliki daging yang tebal dan gurih. Ikan yang memiliki duri di bagian atasnya ini adalah salah satu ikan favorit untuk diolah jadi ikan bakar ataupun rica-rica. Nah, ikan bakar babasa sudah siap. Yuk langsung kita santap. Ayo kita makan. Oh, tante. Ayo ambil dulu ikannya, ambil. Jadi ikan baronang ini sebenarnya sudah gurih, apalagi kalau ditambah dengan ketumbar. Tambah gurih. Apalagi kalau pakai serai, tambah gurih lagi. Memang enak ini kan. Ikan bakar babasa ini paling cocok dimakan sama sambal mentah ini ya. Rasanya lebih seger dan lebih enak. Pengen nambah terus-terus. Pokoknya nyaman nah. Masih akan mengolah ikan baronang, tapi kali ini kita akan masak menjadi olahan berkuah. Untuk membuatnya, kita memerlukan biji pala yang dikupas, diambil isinya, dan dihaluskan. Ada juga bumbu ketumbar yang dihaluskan. Selain itu, cabai rawit juga dihaluskan. Jadi ikan baronang yang kita sudah tangkap tadi akan kita masak kari kadieng. Nah setelah dimasak itu akan memiliki kuah santan kuning yang bercita rasa asam. Ya kan Mama? Ya. Bagaimana rasanya? Aku biar yang ngurusin daun kandiengnya. Daun kandieng adalah salah satu jenis dedaunan yang pucuk mudanya berwarna kemerahan. Daun ini sering dijadikan tambahan bumbu bagi masyarakat Bulukumba dan sekitarnya. Jadi rasa asam dari kari kadieng ini berasal dari daun kadieng ini. Ini kira-kira berapa asam sih Bu? Coba saja. Coba saya nih, dan dicobain. Asam nggak? Asam ya? Asam ya? Asam sekali. Lagi nggak?
Lagi nih. Soalnya rasanya asam. Pokoknya yang nggak enak bagian Kak Dandi ya. Walaupun cita rasa asamnya agak aneh, tapi kalau sudah dimasak jadinya enak banget kok. Bumbu lainnya ada yang diiris juga ya, seperti cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, dan serai. Khusus serainya setelah diiris tipis langsung ikut ditumbuk juga. Biar aroma wanginya lebih gampang keluar nanti. Jangan lupa, ada parutan kelapanya juga. Bukan olahan kari namanya kalau tidak ada santannya. Oh iya, kalau orang sini sudah biasa memarut kelapa langsung dengan kunyitnya. Sip, semua bahan sudah siap toh? Saatnya kita masak. Pertama tumis dulu bumbu yang diiris seperti bawang merah, bawang putih. Setelah harum, masukkan juga bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah bumbunya harum, masukkan santan kunyitnya. Kalau bisa, masak olahan kari seperti ini santannya harus banyak ya, biar rasanya lebih gurih dan kental. Tunggu sebentar sampai mendidih, kemudian masukkan ikan baronangannya. Tidak usah terlalu diaduk, cukup disiram-siram seperti ini, biar tidak mudah hancur. Setelah itu masukkan bumbu pelengkapnya kan, seperti irisan tomat, cabai, dan daun kadiengnya. Semua bumbu ini dimasukkan terakhir agar tidak overcook. Ceile, overcook. Gegayaan pakai istilah keren begitu. Udah yuk, konsen masak aja. Masak kari kadieng ini sampai kuahnya agak surut dan ikannya benar-benar empuk. Sip, ini dia ikan baronang kari kadieng. Yuk kita makan bersama-sama. Ayo kita makan. Ayo. Olahan kari berkuah kental seperti ini cenderung bercita rasa gurih. Makanya cocok menggunakan ikan baronang yang cenderung gurih juga. Nah ini dia olahan kari kadieng yang menggunakan ikan baronang. Nah ikan baronang ini cocok banget dinikmati kalau sore hari ya. Wah, apalagi teksturnya yang lembut dan itu gurih banget. Iya kan, gurih banget. Nah ikan baronang ini ikan kelas 1. Wih, makanya enak. Yang bikin spesial, olahan kari ini memiliki cita rasa yang sedikit asam. Tapi justru ini yang bikin lebih enak. Jadi yang bikin rasanya lebih segar dan lebih enak karena ada campuran daun kemangi dan daun kadieng ini, ya kan? Enak kan? Manyamang nama lundra. Apa itu artinya? Enak sekali. Wow. Teman. Karena alam memberikan banyak manfaat. Dari pantai bergeser sedikit ke daerah persawahan. Sekarang aku berada di desa Jokjolo, Bulukumba. Gimana? Aku udah mirip dengan pendekar belum kalau naik kuda begini? Hai. Tapi gimana mau mirip pendekar? Naik kudanya saja masih kaku begini? Aduh. Sebenarnya kuda-kuda ini mau digunakan untuk mengangkut hasil panen. Makanya kuda ini dibawa ke sawah seperti ini. Oke. Jadi sebelum gabah-gabah ini diangkut menggunakan kuda, ini harus ditimbang-timbang. Timbang-timbang perasaan ya namanya, Pak. Timbang-timbang perasaan. Jadi ini harus dilihat dulu, ditimbang lagi agar naik di kudanya seimbang. Bebannya seimbang. Kalau di Bulukumba dan sekitarnya,
Kuda adalah sahabat petani yang bisa membantu apa saja perihal pertanian. Mulai dari membajak sawah, sampai yang paling umum, yaitu menjadi alat pengangkut hasil panen seperti ini. Satu ekor kuda biasanya mengangkut sekitar 4 karung gabah seperti ini. Masing-masing karung ditakar sedemikian rupa sampai kira-kira menampung 40 kg gabah. Jadi kalau di total, satu ekor kuda mampu membawa sekitar 120 kg gabah. Dengan kuda seperti ini, gabah bisa dibawa dengan mudah melewati tegalan sawah yang cukup becek. Masing-masing kuda biasanya dituntun oleh sang empunya, memilih jalan atau tanah mana yang agak padat dan tidak terlalu becek. Saat musim hujan begini, kuda akan disewakan sebagai jasa angkut. Mirip seperti jasa ojek lah. Hai. Ya. Jadi salah satu kegiatan unik oleh masyarakat di desa Jojolo ini saat panen rayanya. Jadi saat panen raya itu alat transportasi yang digunakan yaitu ini, kuda. Wis. Kenapa harus kuda? Karena kalau pakai kuda medan apapun itu diterjal oleh mereka. Lihat nih, kuat-kuat kudanya. Saya sudah capek. Capek habis angkut hasil panen padi, sekarang aku pindah ke desa Bulolohe. Mau masak? Kita akan bikin makanan yang mengenyangkan. Hehe. Kita akan menghidangkan nasi ketan hitam dengan salah satu hidangan khas Sulawesi Selatan. Jadi hari ini kita akan masak salah satu olahan khas dari Bulukumba, yaitu nasuliku. Nah, nasuliku ini berbahan dasar dari ayam yang memiliki banyak bumbu-bumbu lainnya, rempah-rempah di dalamnya. Namun ada dua bahan yang utama dari sini, yaitu adalah serai dan juga lengkuas. Nah, tapi lengkuasnya ini harus yang dipakai yang muda supaya lebih gampang untuk ditumbuk, ya kan? Potong aja, potong. Nasuliku adalah olahan yang biasa dijadikan menu lebaran oleh masyarakat Bugis. Untuk membuat masakan yang satu ini, iris lengkuas yang banyak. Kalau biasanya cukup sepanjang satu jadi, kali ini butuh banyak banget nih. Tumbuk sampai halus dengan serehnya. Jangan lupa, parut kelapa juga yang banyak, biar lebih gurih nanti rasa nasulikunya. Kak Dandi, minta tolong sangrai dulu ini parutan kelapanya. Jadi salah satu bumbu juga yang nggak boleh ketinggalan di dalam nasuliku ini adalah ini, kelapa yang sudah diparut. Nah, kelapa yang sudah diparut ini akan kita sangrai dan akan dicampur dengan bumbu-bumbu yang lainnya, biar rasa nasuliku lebih gurih. Kelapa sangrai adalah salah satu bumbu masakan yang lazim bagi masyarakat Sulawesi. Cara penggunaannya mirip koya dalam soto khas masyarakat Jawa Timur, berfungsi sebagai penyedap masakan. Sambil menunggu Kak Dandi selesai sangrai kelapa, aku buat dulu bumbu lainnya ya. Setelah diiris, bawang merah dan bawang putih juga ditumbuk bersama bumbu serai dan lengkuas. Tumbuk sampai benar-benar halus. Setelah itu, baru bergantian. Haluskan juga bumbu-bumbu yang beraroma wangi. Jadi yang bikin nasuliku ini jadi tambah lebih gurih dan wangi ya Bu ya. Karena ada bumbu tambahan merica, ketumbar dengan biji pala. Nah, ini kita tumbuk semua di dalam sini ya Bu, sampai halus. Ketiga bumbu ini bisa membuat masakan lebih kuat cita rasanya dan tentunya lebih harum. Sudah matang ini kelapa sangrainya. Aku bawa ke sana ya. Mau ditumbuk juga sampai halus kan? Nah, bener. Kelapa yang sudah disangrai juga harus ditumbuk sampai benar-benar halus. Sampai keluar sedikit minyaknya. Jadi rasanya nanti jauh lebih gurih. Sip, semua bahan dan bumbu siap. Yuk, langsung kita masak. Masak.
Pertama, tumis dulu semua bumbu halusnya, baik bumbu serai lengkuas, serta bawang merah dan bawang putih. Dan bumbu halus lainnya yang terdiri dari ketumbar, pala, dan lada. Tambah dengan sedikit air saat bumbunya sudah matang. Nah, kalau berikutnya aku tahu. Masukkan ayam toh. Biasanya yang digunakan untuk membuat nasu liku adalah ayam kampung, karena lebih liat dan lebih sedap. Terakhir, kita siapkan kelapa sangrainya. Sebelum dicampurkan dengan bahan-bahan lainnya, cairkan dulu dengan sedikit air agar mudah menyatu dan mudah matang saat dicampur. Terus aduk-aduk sampai rata. Nah, kalau kurang, bisa dikasih taburan sangrai kelapa lay dan masak nasu liku sampai kuahnya benar-benar mengental. Jadi, semua bumbu meresap dan tekstur daging ayamnya sudah lunak. Akhirnya, nasu liku dan nasi ketan hitam siap dihidangkan. Sekilas, nasu liku sangat mirip dengan opor ayam kalau di Jawa. Sama-sama menggunakan daging ayam, banyak rempah, dan kuah nyemek seperti ini. Bedanya, nasu liku tidak menggunakan santan, melainkan kelapa sangrai. Oke, sekarang waktu kita nikmati nasu liku. Nah, ini dia namanya nasu liku. Sesuai dengan namanya, nasu itu adalah masak, sedangkan liku itu adalah lengkuas. Makanya pada masakan ini, lengkuas itu lebih mendominasi daripada ayamnya. Dan itu yang membuat rasanya lebih spesial gitu. Ya, ditambah lagi kelapa sangrainya tadi yang banyak banget, jadi rasanya itu jadi makin gurih. Wih, apalagi kalau makannya dengan nasi ketan hitam, rasanya lebih spesial. Walaupun sama-sama sering dikonsumsi saat lebaran juga, nasu liku tidak dihidangkan dengan ketupat seperti kerabat dekatnya, tapi dihidangkan dengan nasi ketan hitam seperti ini. Orang sini biasa Ji, makan nasi ketan sebagai pengganti nasi biasa. Masih di desa Bulolohe, aku masih akan mengolah makanan dengan bahan dasar ayam. Jadi kali ini kita akan masak lagi salah satu makanan khas dari Bulukumba. Itu berbahan dasar ayam bakar dan juga ini ada bawang merah dan bawang putih yang dibakar. Kira-kira kita akan masak apa? Penasaran kan? Ayo, ada yang bisa nebak? Kira-kira makanan apa yang akan dihidangkan kalau ayamnya harus dipanggang dulu seperti ini? Apalagi ada tambahan bumbu yang dibakar juga. Bukan mau masak ayam bakar biasa, hehe. Aku juga nggak tahu sebenarnya mau dimasak apa. Biar jadi urusan Whitney saja ya. Aku cuma disuruh bakar sampai matang. Jadi sekarang kita mau masak lawara. Lawara ini menggunakan banyak bumbu asam. Nah, di sini ada beberapa jenis jeruk dengan menggunakan mangga juga. Terus ada kelapa parut. Ini semuanya diparut ya Mbak ya? Iya, diparut. Oke. Lawara adalah salah satu jenis masakan khas Sulawesi Selatan yang sangat mirip dengan urap kalau di Jawa. Bedanya, bahan-bahan yang digunakan kebanyakan masih segar dan tidak ada sayuran sama sekali. Hanya parutan kelapa seperti ini. Selain parutan kelapa, ada mangga muda yang diparut dan ada juga beberapa jenis jeruk yang akan diperas airnya nanti. Oh iya Kak Dandi, kalau sudah matang, angkat saja ayam dan bumbunya. Jangan lupa bawain juga sedikit arang yang masih panas ya. Siap, arang ini akan dimasukkan ke dalam parutan kelapanya. Jadi ada yang unik nih pada masakan lawara. Kita menggunakan kelapa yang dikasih arang ya. Nah, tujuannya itu agar aromanya lebih keluar dan lebih wangi. Tutup. Nah, sini biar aku urusin bumbu lainnya. Bawang merah dan bawang putih yang sudah dibakar langsung ditumbuk sampai halus. Sama seperti parutan kelapa, bumbu yang dibakar ini aromanya lebih keluar. Oh iya, kalau daging ayam panggangnya langsung disuir-suir begini saja ya. Sama seperti bikin ayam suwir, biar lebih mudah tercampur dengan bahan lainnya. Itu kenapa dimakanin? Itu kita kan mau masak. Enak. Jangan, kita mau masak dulu sekali ini. ya. Semua bahan sudah siap. Tahap akhir tinggal campurkan semua bahan jadi satu. Mulai dari mangga muda parut dan suiran ayam, perasan jeruk nipis dan jeruk limau, dan terakhir campurkan parutan kelapa yang sudah dipisahkan dari baranya.
Nah, ini dia lawara ayam dari Desa Bulolohe. Siap kita santap. Tuh, dari tampilannya sangat mirip dengan urap kan? Bedanya lawara ini menggunakan bahan yang serba segar dan serba asam. Selain itu tidak ada sayurannya. Justru kebanyakan langsung menggunakan lauk. Jadi lawara ini adalah salah satu olahan khas dari Sulawesi Selatan yang menggunakan bahan-bahan yang masih segar. Biasanya itu menggunakan ikan yang masih mentah ya? Masih mentah, tapi sekarang kita menggunakan ayam, makanya ayamnya tadi harus dibakar dulu. Itu. Karena menggunakan bahan dasar mentah, jadi kita membutuhkan bumbu-bumbu bercita rasa asam biar rasanya makin lebih enak. Cita rasa asam inilah yang jadi ciri khas lawara. Membuat semua bahan lawara ayam juga terfermentasi secara alami. Jadi lebih sedap. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di Desa Bulolohe, aku dan teman-teman dari Literatur Garden ini mau cari ikan yang jadi buruan masyarakat. Ikan yang kita cari adalah salah satu jenis ikan air tawar. Jadi untuk mencari ikan gabus seperti ini biasanya berada di sungai, danau, ataupun area yang tergenang. Tapi gitu, bedanya itu agak susah karena lumpurnya sampai segini nih. Untungnya kita menggunakan alat ini. Bumbu, biar mencari ikan gabusnya lebih mudah. Ayo kita cari lagi. Dapat kah? Dapat. Ikan gabus adalah salah satu jenis ikan air tawar dari keluarga snakehead. Ikan gabus biasanya hidup liar. Soalnya kalau hidup di keramba, ikan yang satu ini justru sering dianggap hama karena termasuk predator di lingkungannya. Nah, karena kondisi empangnya sedang surut, makanya nangkapnya dengan bubu seperti ini saja. Bubunya tidak digunakan sebagai perangkap, tapi justru dijadikan alat tangkap. Wah, lumayan dapat banyak nih. Whitney pasti senang. Hehe. Sini, aku masakin ikan gabusnya. Tapi sebelumnya, bantuin urus daun ariangnya. Siap. Sini aku urus daun ariangnya. Daun yang bentuknya mirip dengan kembang sepatu ini, aku peras-peras dulu, biar airnya agak keluar. Jadilah daun areang. Nah, daun areang ini sering digunakan ibu-ibu atau masyarakat di Desa Bulolohe untuk masak ya ibu ya, menjadi bahan campuran makanan. Dan ini katanya asam sekali, Mam. Iya kah? Kita coba. Memang asam. Nah, ikan maska ariang ini adalah salah satu masakan khas Bulolohe yang cukup sederhana. Bumbunya hanya cabai, tomat, serai, dan kunyit. Cabai dan serai dibiarkan utuh. Tomat cukup diiris. Dan kunyit cukup diparut seperti ini. Kalau ikannya sudah disayat, agar lebih mudah menyerap bumbunya, campurkan dengan daun ariang dan air secukupnya. Kemudian masukkan juga parutan kunyit. Nah, ketiga bahan ini dicampur lebih dulu. Tujuannya agar aroma dan rasa amis pada ikan gabusnya bisa dinetralisir dengan daun ariang dan parutan kunyitnya. Kita mau ke sana. Nah, kalau sudah tercampur, sekarang rebus dulu sampai mendidih. Kemudian, masukkan bumbu dan bahan lainnya. Jadi, pembuatan ikan masak ariang ini cukup mudah. Tinggal dicampurkan semua bumbu jadi satu, lalu direbus hingga matang. Seperti itu ya, Bu ya?
Tambahan bumbu serai membuat rasa dari ikan masak Aryang ini jadi lebih kuat. Soalnya selain itu nggak ada bumbu yang beraroma kuat lainnya. Paling hanya kunyit. Tinggal tunggu sebentar sampai semua bahannya matang. Udahlah, yuk makan. Ikan gabus masak Aryang siap dihidangkan. Mari kita makan. Oke, makan bersama. Kita ambil yang ini ya. Tampilan masakan yang satu ini lebih mirip ikan kuah kuning. Hanya saja disajikan dengan bumbu dan bahan yang lebih sederhana. Jadi ada hal unik dari rasa nasu Aryang ini. Nah, rasanya itu asam, tapi asamnya nggak seperti asam jeruk atau asam belimbing. Nah, yang bikin asam itu daun Aryangnya ini nih. Rasanya jadi kayak makin seger dan pas banget dicampur sama ikan gabus ini ya. Apalagi ikan gabus itu bagus buat tulang. Karena alam memberikan banyak manfaat. Halo anak negeri, sudah punya aplikasi Alobank belum? Jangan lupa ya untuk download aplikasi Alobank dengan cara scan QR di sini. Jangan sampai ketinggalan.